Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maco, salam sejahtera. Di hari ini, hari Minggu ya, Minggu yang kedua di tanggal 14 Desember 2025. Hari ini saya mau cek kondisi di kebun, yang mana pagi hari tadi terkena air hujan atau hujan ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Kita menggunakan herbisida, akan tetapi sebagian masih belum bisa kita semprotkan ya, karena kondisinya hujan. Kita cek kondisi di lapangan seperti apa untuk perkembangan pohon alpukat kita. Bisa dilihat teman-teman, ini pohon alpukat kita mengalami pertumbuhan dengan adanya trubus di sini. Bisa dilihat ya teman-teman, ini salah satu hama. Mengapa kita dianjurkan penyemprotan secara berkala? Dikarenakan jika tidak berkala dan jika dosisnya tidak tepat, maka hama kita itu akan kebal ya. Makanya ikuti saja anjuran yang ada di SOP-nya atau instruksi kerjanya di botol insektisida yang kita beli. Jangan gunakan berlebih ya teman-teman, nanti hamanya akan kuat. Ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah alpukat kendil yang mana trubusnya sudah mulai cakep sekali. Akan tetapi di sini banyak ditemukan daun yang berlubang ya. Daun yang berlubang ini biasanya dimakan belalang dan ulat. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contohnya untuk belalang, hama belalang. Ya teman-teman, diusahakan kita itu pengontrolan secara berkala agar kita tahu hama yang ada di lapangan itu hama apa saja. Bisa dilihat ini calon-calon trubus ya, calon-calon trubus yang mungkin minggu depan akan jauh lebih banyak. Ini pohon alpukat dari biji. Kita coba trial and error ya. Jika tidak berbuah dengan baik, maka akan saya stop working. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, jika terkena air hujan, pohon alpukat kita akan jauh lebih hijau daunnya ya, dikarenakan kandungan ureanya sangat tinggi. Mohon maaf, dikoreksi dan direvisi. Kandungan nitrogennya sangat tinggi. Air hujan itu kandungan nitrogennya tinggi ya. Jadi bagus untuk pertumbuhan pohon kita dan menghijaukan daun. Ini adalah contoh juga adalah rumput-rumput di area tempat saya pun hijau. Jadi jangan teman-teman berpikiran
kok kandungan mana nitrogennya banyak, ya kita lihat aja di sekitarnya aja. Jika terkena air hujan, tumbuhannya seperti apa? Pasti akan hijau ya teman-teman, hijau daunnya. Kita cek lagi. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah pohon alpukat yang hampir seperti melebar. Kita contohkan seperti ini. Ini saya beli bibit di beli bibitnya sembarangan ya, saya nggak tahu jenisnya. Saya beli saja di bibit yang tanaman hias. Infonya sih untuk tampulabot dulu itu, akan tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Di hari ini kondisinya gerimis ya teman-teman, gerimis. Oke, gerimis. Bisa dilihat juga ini seperti apa pertumbuhannya. Nah ini ya teman-teman, terubusnya banyak sekali. Nah ini juga terubusnya ya. Dan seperti apa yang saya harapkan, ini pohon alpukatnya berkembang dengan baik, itu sangat-sangat sesuai dengan yang saya harapkan atau saya bayangkan. Oke, saya akan melakukan sistem potes pucuk ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Ini kan menjulang tinggi ke atas. Nah, ini saya potong ya. Nah, biar posisi yang ini nih teman-teman, yang ini akan mengejar posisi tingginya yang ini, dan batangnya jauh lebih membesar. Selain itu pertumbuhannya merata ya teman-teman sekalian, pertumbuhannya merata antar sisi. Nah, di pohon ini cukup lumayan besar ya. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan, pohon kita itu terkena hama penggerek ya. Hama penggerek itu mati. Ini pucuknya mati ya, yang ini nih, ini mati nih. Nah, ini mati pucuknya. Ini biasanya terkena hama penggerek ya teman-teman. Jadi kalau misalnya terkena hama penggerek ya kita potong saja dan kita musnahkan. Nah, ini kondisinya di sini nih sedang berbunga. Kondisinya sedang berbunga. Baik pohon alpukat yang sangat genjah menurut saya, dikarenakan dia berbuah terus tanpa henti. Ini juga sedang mulai berbunga. Pohon alpukat itu akan berbunga di kondisi sekitar 2-3 tahun ya teman-teman, yang okulasi. Saya harus garis bawahi yang okulasi ya. Yang tidak okulasi itu asalnya tanaman biji itu bisa nyampe 7-10 tahun. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya tanaman yang dari biji itu berbuahnya itu sulit ya, dikarenakan dia butuh namanya penyesuaian. Pertama penyesuaian, keduanya dia butuh pengembangan secara genetik. Kalau okulasi itu kan dia dari tanaman udah tua ya, tanaman udah tua terus
sambung dengan yang muda, kan naik ke atasnya itu tua. Jadi kehitungnya sudah tua. Sedangkan kalau dari biji itu dia kan masih muda. Nah itu dia, kalau menurut saya analoginya seperti itu. Jadi pembuahannya itu akan cukup lama. Makanya di okulasi itu tidak disarankan tumbuh yang dari bawah itu harus dimatikan. Jika ada pohon ya, jika ada bibit, kita biasanya ada tumbuh tuh dari bawah, yang bawah itu biasanya jauh lebih kuat. Nah itu biasanya saya matikan. Agar apa? Agar tadi yang saya inginkan itu adalah berbuahnya cepat, bukan lama. Jika yang dari dasar itu biasanya dari biji itu akan sedikit lama. Oke, lanjut ke yang lain ya. Ini jaraknya antara batang yang sana dan ini sekitar 5 meter kan, tetapi ini udah mau nyampe. Nah ini nanti mungkin akan sedikit dipapas-papas sedikit ya. Kondisinya juga yang ini sedang berbunga ya. Ini ada trubus, ada bunga, ada bunganya ya. Jadi bisa dibilang tanam pohon alpukat tuh kita untuk masa akan datang ya. Jadi tanam sekarang, mungkin 3 tahun ke depan itu akan menghasilkan. Bisa dibilang tanaman alpukat itu adalah tanaman untuk masa pensiun. Jadi teman-teman sekalian, tanamlah di area, walaupun area sempit, tanamlah pohon alpukat karena itu menghasilkan cuan atau uang ya. Kita itu hidup itu jangan polos-polos aja. Kita ujung-ujungnya semua juga harus ada namanya penghasilan, baik penghasilan tambahan atau penghasilan tetap. Jadi teman-teman, kita harus berpikirnya growth mindset lah ya. Jadi mindsetnya yang selalu tumbuh dan memperbaiki. Nah bukan fixed mindset. Kalau mindset tuh kan kita misalnya, oh ini nggak bisa. Nah itu jangan ya teman-teman. Dalam di kehidupan kita kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya gagal. Orang sukses itu orang fleksibel ya. Begitu juga jadi petani, kita harus fleksibel. Fleksibel itu bisa lebih beradaptasi menyesuaikan kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan. Nah ini bisa dilihat teman-teman, ini trubus. Ini jujur aja, ini tanaman saya ini trubus terus. Insya Allah berbunga yang saya harapkan ya. Jadi kalau misalnya pohon alpukatnya belum berbunga ya jangan menyalahkan pohon alpukat kita. Nah tapi apakah ada yang kurang di perawatan kita, seperti apa ya teman-teman sekalian. Kita cek ke yang lain. Nah ini adalah pohon alpukat Miki. Pohon alpukat Miki ini pohon yang paling kuat terserang hama ya. Itu sih yang saya tahu. Hamanya bukan hama jamur akar putih ya, tetapi hama seperti ulat, seperti itu. Nah ini juga, nah ya kalau ini yang saya tadi bilang, ini pohon alpukat yang mana tumbuhnya dari biji ya. Jadi kenapa saya ngomong kayak gitu? Dikarenakan tanaman yang ini walaupun tumbuh besar dengan masa tanam 2 tahun tetapi belum berbuah. Kenapa belum berbuah? Ini dari biji ya teman-teman. Beda dengan yang ini. Yang ini itu dari okulasi, bukan dari tadi ya. Maaf. Ini bukan dari tadi tapi dari okulasi. Bisa dilihat ini pertumbuhannya sangat baik. Sangat baik di sini. Pertama trubus, dan setelah usia mencapai 2-3 tahun dia mulai belajar berbunga. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, jadi jangan selalu bahwa oh ini kita salah, oh ini enggak. Kita harus fleksibel melihat kondisi di lapangan, di tanaman pohon alpukat kita, yang mana pohon alpukat kita itu tidak akan sama semua. Dengan not di sini tidak akan sama semua sesama petani, dikarenakan apa? Dikarenakan di area kita saja tidak ada atau tidak akan pH tanahnya sama. Nah, itu butuh namanya ketelitian melihat kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan kondisinya harus sama semua ya. Misalnya beli bibit aligator semua, pasti ada yang tidak ada, pasti ada yang bukan aligator. Kenapa? Jika penjual bibit itu tidak kompeten. Nah, seperti saya beli aligator, dapatnya ada yang Mickey. Nah ya teman-teman, jadi saya kembali lagi, kondisi di lapangan itu harus sangat dipahami oleh para petani. Kenapa? Tadi itu kita harus beradaptasi dengan kondisi di lapangan sehingga menghasilkan buah alpukat yang kita inginkan ya teman-teman, buah alpukat yang kita inginkan, yang mana buah tersebut itu akan sangat-sangat harga jualnya baik atau premium ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah merasa gagal dalam bercocok tanam, berpikiran positif saja. Misalnya ya tadi yang saya harapkan, ini stagnan, ada apa, seperti apa, solusinya apa. Kita yang di lapangan itu kita yang ngerti loh teman-teman, bukan cuma teori seperti oh ini harus kayak gini. Enggak semuanya harus diterapin, karena kondisi di lapangan itu tidak semuanya seperti itu. Kondisi di lapangan itu kadang ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi jangan dipaksakan ya. Lihatlah kondisi di lapangan untuk kemajuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera semua. Sehat terus ya para petani muda.